yang menyerang, yang malah justru mempertanyakan bahwa kampus ini adalah mafia. Seperti apa, Bang? Dikuasakan seperti apa? Ya, jadi saya adalah bagian dari tim hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Politik Pelopor Bangsa. Tentunya saya sampaikan kepada masyarakat mengenai soal opini ya, kemudian adanya informasi ataupun media berita yang kami sudah dapat pastikan itu adalah hoax ya, itu adalah fitnah, tuduhan palsu dan pencemaran nama baik kampus Pelopor Bangsa pada khususnya. Tentunya kami sudah dan tengah melakukan upaya hukum langsung kepada akun-akun media sosial yang kami sudah kumpulkan ya, kurang lebih ada 1 sampai 4 akun media, dan ada beberapa akun, satu media ini ada 2 akun. Kemudian bahkan kami sudah menelisik dan mentelusuri sampai ada akun yang disampaikan ini berupa hoax ya, dan itu di take down dan diganti ya. Tentunya bagi yang merasa akun-akun ya di media sosial ya, saya pikir ini sudah tidak asing dan tidak lagi sudah dapat diketahui oleh umum ya. Maksud dan tujuan dari pihak-pihak akun media ini adalah untuk menyebarkan hoax, berita palsu mengenai soal apa? Mengenai soal integritas kampus STIHP Pelopor Bangsa. Itu poinnya yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat. Oke, Bang, akun-akun tersebut atau bahkan orang tersebut ini kan menyuarakan atas apa yang tidak diketahui, atas dasar suruhan dan segala macamnya. Membela ya, Bang, pastinya. Apa ngeliat gak sih, Bang, ada indikasi di mana ya mereka adalah buzzer atau orang suruhan, Bang? Ya, sudah pasti ya. Kami sampaikan ini di media ya, kepada semua akun media sosial. Ya. Kami tahu Anda itu dibayar. Ya, kami tahu Anda itu dikoordinasikan. Ya. Oleh karenanya ya, kami sudah melakukan upaya hukum dari klien kami yang kami adalah bagian tim hukum dari kampus Pelopor Bangsa ya, melakukan upaya hukum pelaporan di kepolisian. Dan juga bagi akun-akun lainnya ya, yang kami sudah perhatikan dan kami sudah kumpulkan agar ya kembali ya untuk kami sampaikan, dan kami tengah lakukan proses upaya hukum pelaporan di kepolisian terkait beberapa akun lainnya di media sosial. Ya, jelas ya, kalau memang menyuarakan sebenar-benarnya fakta, maka itu kami dukung. Ya, silakan kepada semua masyarakat datang ke kampus STIHP Pelopor Bangsa di Depok. Jelas ya, secara sarana fisik pendidikan ya, pembelajaran akademik ya, bahkan sampai alumni dan sebagainya itu sudah jelas, bahkan sampai perizinan STIHP Pelopor Bangsa di Depok itu clear and clean ya. Jadi masih ada siapapun masyarakat yang melakukan menyampaikan informasi hoax ya, tuduhan palsu, fitnah, pencemaran nama baik terhadap Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Politik Pelopor Bangsa, kami pastikan proses hukum. Kemarin sempat wawancara sama Rizka, dia berkatakan bahwa ya itu apa yang dia dengar, Bang. Ini kan agak sekonyong-konyong gegabah ya, Bang, bersuara dan segala macamnya. Ini termasuk tesa dari siapa lagi sih, Bang? Bang laporkan karena menyuarakan sesuatu yang belum mereka pahami gitu. Pertama, apa yang kau tahu? Apa yang kau tahu? Ya. Memang hidup kau tuh sebegitu. Hidupnya mereka ini untuk begitu, untuk memfitnah, ya, memberikan berita hoax karena kau dibayar semua. Sudahlah, ya, gak usah main-main dengan kami, gak usah melawan kami. Kami pastikan beberapa akun dan sudah kami laporkan adalah Tesa, ya, Tesa, kemudian Aldo, ya, kami sudah LP-kan di Polres Depok. Ada lagi yang kami LP-kan adalah inisial RN atau inisial E, kemudian inisial D dan inisial S. Ya, kami laporkan proses di Polres Metro Depok.
ya. Tentunya ini menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk menyampaikan fakta-fakta, ya, agar betul-betul ini membantu masyarakat bahwasannya ini loh, ya, materi yang sebenarnya sesuai dengan fakta, bukan hoax gitu loh. Itu poin utama kita. Oke, Bang, ini kan kalau kemarin juga sempat mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah untuk membenahi sistem pendidikan. Seperti itu, Bang. Yang kita tahu pada prinsip yang kita tahu adalah kedekatan orang-orang ini terhadap PB sendiri ya, Bang. Apa nggak sih memang sekali lagi bahwa bukan bodoh, tapi lebih ke gegabahnya mereka membela orang yang sudah pasti justru mafia pendidikan sendiri. Iya, sekarang sudah banyak di media, ya. Pertama dari pihak kami, ya, sebelumnya, kemudian preskon dari kampus STHP Pelopor Bangsa, ya, kemudian dari berita-berita viral di media, itu sudah fakta nyata disampaikan. Tentunya tugas kita masyarakat ini harus mendengar langsung, ya, melihat langsung, menginvestigasi langsung, mengobservasi langsung, melidik langsung, menelisik langsung, apakah betul itu dulu, ya. Kalau memang mau menjadi pembelajaran kepada masyarakat, kita dukung, kita betul-betul, saya secara pribadi mendukung bumi hanguskan mafia pendidikan di Indonesia. Dan perlu saya sampaikan kepada masyarakat, bayangkan satu orang yang namanya Pablo Putra Benua itu sahih, saya sampaikan, punya 3 ijazah sarjana hukum kampus swasta. 1, Universitas Islam Az-Zahra, ya. Kedua, STIHP Pelopor Bangsa, ya. Ketiga, STIS kalau nggak salah Darul Ulum Lampung Timur. Bayangkan masyarakat dapat langsung membuktikan, kami pegang semua fakta buktinya. Datang ke kami sampaikan dan kami tunjukkan. Bahkan di beberapa media sudah kami lampirkan itu bukti-bukti nyata dan fakta sahihnya. Bahwasannya satu orang ini punya 3 sarjana hukum swasta. Mungkin saya sampaikan adalah satu-satunya warga negara di Indonesia yang memiliki 1 orang tapi 3 sarjana hukum. Logika kita bermain yang sehat. Kita ini mendukung, ya, untuk memberantas mafia-mafia apapun termasuk mafia pendidikan, ya. Tetapi kita harus tahu siapa yang betul memang di barisannya, siapa yang memang sebenarnya pelaku mafia pendidikan. Ini akan kami betul-betul pastikan proses hukum dengan benar bagi orang-orang seperti mereka ini. Bang, kemarin tuh ada yang berkomentar gini, apa salahnya punya 3 ijazah kalau memang 3-tiganya sekolah? Mungkin untuk mengetahui sistem hukum di sini, sistem hukum di sini, dan sistem hukum di sini. Masalahnya di mana kalau kata mereka seperti itu, Bang? Masalahnya bego. Ya, kalau ada pertanyaan itu, makasih banyak. Saya jawab masalahnya bego. Ya, bego. Jadi kau nih, ya, orang-orang yang mungkin menjawab seperti itu jawaban kami, jawaban saya secara pribadi bego. Kalau bego, kuliah terus. Kalau udah pintar, lulus. Ya, sini saya ajarin teori hukum dari PIH semester 1 4 SKS itu dulu, ya. Sini saya ajarin asas-asas hukum bahasa Latin dan Belanda, saya ajarin. Ngomongnya aja pakai bahasa Belanda. Sini saya ajarin. Gitu loh. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu adalah orang bodoh sebodoh-bodohnya, ya. Kemudian logika artinya apa? Satu orang punya 3 ijazah sarjana hukum, anggap seperti itu, ya, karena faktanya kami sudah terima. Ini bukan dugaan lagi, ini fakta yang kami terima. Tandanya apa? Tandanya terjadi adanya jual beli ijazah sarjana. Kalau indikasi jual beli sarjana, maka dapat kita linearkan itu adalah sindikasi mafia pendidikan. Itu yang harus dicerdaskan kepada masyarakat untuk dipahami, bukan dibalik. Logika kalian itu yang cacat, logika Anda itu yang menjawab, yang mempertanyakan itu adalah logika yang cacat dan sesat. Tidak perlu kita tanggapi seperti itu. Oke, Bang, Abang STIHP Pelopor Bangsa ini kan menguasakan Abang, ya, untuk meluruskan, untuk
memanggil atau melaporkan akun-akun yang memang sekali lagi tadi membela tanpa belajar dulu Bang, Tuh. tanpa mendalami dulu. Kalau boleh di-spill Bang, kira-kira berapa banyak sih Bang akun-akun ini? Yang kami catat untuk saat ini itu kurang lebih ada 4 sampai 5 akun media sosial. Ya, tetapi tim kami sedang kembali mentelusuri ya yang sifatnya memang mereka mempublish. Saya sampaikan di sini ya, yang mereka sampaikan di media akun sosialnya itu ada yang di take down. Ya, kalau take down kami sudah catat gitu. Ya, tim IT kami lebih canggih daripada Anda semua. Ya, jadi sudah kami catat, kami record, lalu kau timpa dengan media baru ya, atau kau timpah dengan pengakuan baru, itu tidak akan menghilangkan bukti bahwasannya mereka ini adalah yang menyampaikan berita hoax terkait Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Politik Pelopor Bangsa. Walaupun itu sudah diralat ya Bang, tidak berpengaruh ya? Tidak ada pengaruh. Itu sudah jelas bukti hukumnya, dan bukan kami yang melakukan, itu adalah tim IT yang mentelusuri, mentrace ya awal masuknya mereka menyampaikan di medianya, kemudian ditarik, di take down ya, kemudian diulang, dikirim yang sama dengan materi yang sebenarnya tujuannya sama ya, cuma poin-poin sedikit yang mereka rubah, dan kami sudah pegang itu semua dan kami lanjutkan proses hukum. Spill dong Bang, RN siapa sih Bang? Siapa sih Bang? Ya itu tuh Elsa itu kan, Ratu Nyinyir itu ya, kemudian ada apa tuh, Dandi kalau nggak salah ya, ada Satria. Kami pastikan proses hukum di Polres Depok. Tapi Bang, kalau katakanlah kita anggaplah ketidaktahuan mereka atau kepolosan mereka, hanya membela teman lah bahasanya, masih ada dari kampus yang melalui Abang masih membuka pintu gak Bang untuk ya mungkin sowan lah ke Abang? Saya sampaikan mungkin di media ini ya, mereka ya bila mana mengakui ya bahwasannya yang mereka sampaikan adalah fakta, kami akan dukung. Tentunya kita sama-sama ya meminta kepada pemerintah ya untuk memberangus mafia pendidikan. Tapi yang mereka sampaikan terkait Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Politik Pelopor Bangsa itu jelas adalah fitnah. Gitu loh. Kami mengetahui semua izin legalitasnya dan semua proses pembelajaran akademiknya. Gitu loh. Jadi yang mereka sampaikan ini betul-betul kami dapat pastikan itu adalah hoax, fitnah, tuduhan palsu, dan juga pencemaran nama baik. Tentunya ini sangat menyakiti para alumni, para mahasiswa yang saat ini sedang belajar ya, itu di STIHP Pelopor Bangsa. Tentunya ya, kami masih membuka ruang terakhir kepada akun-akun media sosial untuk meminta maaf kepada kami. Ya, meminta maaf untuk menyampaikan secara terbuka, karena kalian menyampaikan pun secara media sosial yang dapat diketahui oleh masyarakat umum. Tentunya kami membuka ruang, dan ini terakhir kami sampaikan ya, kalau kalian ya mempertaruhkan dan mempertahankan apa yang kalian sampaikan, kami proses hukum tidak akan pernah kami hentikan, kami lanjutkan sampai Anda semua mempertanggungjawabkan secara hukum. Oke, Bang, sorry, sedikit mengingatkan bahwa 2017, 18, 19 itu bukan tidak ada kata yang nggak ada kampus ya Bang. Mungkin dijelasin Bang, saat itu memang kondisinya sedang COVID kalau tidak salah ya Bang. Jadi STIHP itu bukan hanya STIHP Pelopor Bangsa saja, semua kampus PTN, PTS di era tahun COVID 2019, 2020, 2021 itu semua lulusannya tidak langsung belajar aktif offline di kampus masing-masing. Tentunya itu diketahui oleh masyarakat umum. Gitu loh. Makanya ini yang harus dipahami secara utuh oleh siapapun masyarakat, ya, termasuk STIHP Pelopor Bangsa, karena ya itu sudah peraturan pemerintah pusat mengenai soal COVID, tidak ada lagi tatap muka, maka dilakukan semuanya online. Otomatis apa? Ya, tidak ada kegiatan aktif ya tatap muka itu di kampus semua. PTN, PTS, termasuk tak terkecuali STIHP Pelopor Bangsa.
Oke, Bang, sampai detik ini apakah sudah ada yang menghubungi Abang atau dari PB sendiri atau dari akun-akun tersebut masih adakah yang menghubungi Abang untuk dengan niat itikat baik, Bang? Saya di beberapa akun yang lain ada yang menghubungi staf saya langsung, ya, asli saya ada yang menghubungi langsung. Tentunya kami akan pertimbangkan ya dengan syarat-syarat khusus yang harus mereka lakukan, ya, baru kami akan menerima permintaan maaf, ya, dan mungkin ya dengan kebijakan kami semua, ya, kami melihat apakah itu bisa menjadikan dorongan baru, energi baru gitu loh, agar sama-sama kita memberantas mafia pendidikan di Indonesia. Oke, terakhir, Bang, mungkin pesan untuk semua orang yang senang punya banyak ijazah, Bang, dan untuk akun-akun yang lain, Bang, terkait kasus ini terutama, Bang. Saya sarankan Anda datang ke tempat saya, ya. Saya sarankan Anda datang ke kantor saya, atau saya sarankan Anda ketemu dengan saya di SDIHP Pelopor Bangsa, ya. Nanti kami ajari yang baik. Nanti kami ajari yang baik. Bila perlu kalau Anda memang tidak mampu, kami akan meminta pada SDIHP Pelopor Bangsa untuk bisa memberikan beasiswa agar Anda semua belajar hukum yang baik. Ya, itu poin utamanya. Ya, kalau memang Anda memahami itu dengan baik, tentunya kami dengan terbuka untuk bisa membantu Anda. Sebaliknya, kalau Anda memang berkehendak lain, ya, dalam proses untuk tidak mengikuti aturan yang memang ditetapkan, tentunya bagi kami Anda sudah melawan dan kami akan terus proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia, seperti itu. Oke, untuk netizen, Bang, yang untuk jangan selalu jari itu dipergunakan dengan baik lah. Ya, makanya oleh karenanya saya berharap kepada masyarakat tentunya, ya, ini menjadi pelajaran banyak jurisprudensi atau putusan hakim mengenai karena salah ketik, salah bicara itu bisa mempertanggungjawabkan hukum, ya. Kalau memang seperti kami adalah tim hukum dan atau kuasa hukum, maka sesuai dengan aturan hukum kami dapat menyampaikan perkara kok di dalam pengadilan atau di luar pengadilan, gitu loh. Itu berbedanya. Tidak boleh kami dipidanakan atau diperdatakan, karena memang kami diberikan hak hukum dan kewajiban hukum. Kalau masyarakat tidak ada kaitan apapun terkait perkara eko, maka sampaikanlah yang baik, ya, karena kita sudah punya undang-undang ITE, bahkan undang-undang perubahan ITE-nya, ya, agar betul-betul masyarakat jarinya dan mulutnya menyampaikan itu hal-hal yang sifatnya mungkin disclaimer, agar meminta keterangan dari pihak-pihak yang memang mungkin adanya isu yang kurang baik untuk diberikan keterangan balik. Inilah both side namanya, gitu loh. Ini harus mencerdaskan masyarakat. Gunakan handphonemu, gadgetmu, gawaimu dengan baik, karena kita negara melindungi hak-hak kehormatan masyarakat lain yang memang, ya, itu di alat komunikasi saat ini mudah sekali itu diterima oleh masyarakat atau diviralkan seperti itu. Itu harapan saya, agar hati-hati memilah dan memilih, ya, siapa atasan Anda, ya, atau siapa Anda melakukan tujuan tertentu untuk menyampaikan informasi di media. Oke, sip. Yuk. Ya, aku yang sama